Laka lantas truk 10 roda, 5 orang meninggal dunia. BMKG peringatan dini waspada cuaca ekstrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara. Kalimantan Timur hari ini kembali menjumpai Anda edisi Rabu 21 September 2022. Bersama saya Aisy Gunadi. Dan saya Elma Pratiwi. Informasi dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara akan kami hadirkan untuk Anda selengkapnya dalam Kalimantan Timur hari ini. Saudara, kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Soekarno-Hatta kilometer 24 Balikpapan, Samarinda pada Rabu dini hari tadi melibatkan kendaraan truk dan 2 unit mobil minibus. Akibat kecelakaan ini 5 orang meninggal dunia dan 2 orang lainnya mengalami luka berat. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Poros Balikpapan, Samarinda, tepatnya di kilometer 24 pada Rabu dini hari sekitar pukul 1.00 waktu Indonesia Tengah. Melibatkan kendaraan truk roda 10 yang mengangkut eksavator, mobil pick-up, dan mobil jenis city car. Dalam kecelakaan ini 5 orang meninggal dunia, sementara 2 orang lainnya mengalami luka berat dan dalam perawatan intensif di RSKD Balikpapan. Dirlantas Polda Kaltim Kombes Pol Sony Irawan mengatakan kejadian bermula saat truk roda 10 dari arah Balikpapan melintas, namun tak melihat adanya sebuah mobil di bahu jalan. Sejumlah orang yang ada di pinggir jalan pun akhirnya menjadi korban laka lantas. Di waktu yang bersamaan ada kendaraan dari atas Balikpapan Samarinda, kendaraan truk soft loader, ini berpapasan dengan kendaraan yang sama. Sehingga menurut keterangan sementara ya, ini sementara karena hasil pemeriksaan kita masih melakukan terus pemeriksaan, kita masih memberikan keterangan sementara bahwa dari keterangan pengemudi dan juga transaksi, si pengemudi truk ini kaget sehingga membanting setir ke kiri, tidak melihat ada kendaraan Etios, dia melihat hanya kendaraan Grand Max-nya. Dia tidak melihat kendaraan Etios sehingga menabrak kendaraan Etios, di mana di antara kendaraan BMW tersebut jarak antara 15 meter Grand Max dan Etios ada penumpang yang sedang bernegosiasi keluar. Nah, disitulah sehingga menabrak penumpang dan menabrak mobil Etios yang mengakibatkan 5 orang meninggal dunia. Pelaku penabrakan yakni sopir truk telah diamankan di Polresta Balikpapan guna pemeriksaan lebih lanjut. Andrea Prianto dari Balikpapan melaporkan. Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kota Balikpapan telah mengeluarkan peringatan dini waspada cuaca ekstrim hingga 3 hari ke depan. Peringatan ini dikeluarkan karena pola angin yang terjadi di Kalimantan Timur menyebabkan kumpulan awan hujan, sehingga warga perlu mewaspadai angin kencang dan intensitas hujan tinggi disertai petir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kota Balikpapan telah mengeluarkan peringatan dini waspada cuaca ekstrim yang diperkirakan terjadi hingga 3 hari ke depan. Peringatan ini dikeluarkan karena pola angin yang terjadi di Kalimantan Timur menyebabkan kumpulan awan hujan, sehingga warga perlu mewaspadai angin kencang dan intensitas hujan tinggi disertai petir. Cuaca buruk ini pun turut berdampak terhadap kondisi di perairan Kota Balikpapan hingga Selat Makassar, di mana gelombang laut bisa mencapai 1 hingga 2 meter tingginya. Jadi kemarin kami ada potensi karena melihat dari dinamika atmosfer, kemudian dari BMKG Pusat juga merilis bahwa beberapa wilayah di Indonesia berpotensi terjadi cuaca ekstrim termasuk Kalimantan Timur. Jadi informasi ini kami teruskan untuk masyarakat pada umumnya agar lebih waspada karena potensi ini kemarin kami rilis sampai tanggal 21 September ya. Ya. Nah, sebenarnya untuk selanjutnya tetap ada potensi namun mungkin tidak terlalu ekstrim gitu. Lebih lanjut, Dian Nofrida menjelaskan perputaran angin yang menyebabkan terbentuknya awan hujan di atas Kalimantan Timur ini bisa terjadi hingga 3 hari ke depan atau lebih. Andrea Prianto dari Kota Balikpapan melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, salah seorang pelaku kejahatan yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO atas kasus narkoba akhirnya dapat dibekuk tim Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Tarakan. Saat dibekuk petugas di tempat persembunyiannya, DPO berinisial JA terbukti positif konsumsi metafetamin. Setelah masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO terkait kasus penyalahgunaan atau pengedaran narkoba jenis sabu, akhirnya JA dibekuk tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tarakan. JA masuk dalam daftar pencarian orang sejak 18 April 2022. Setelah sebelumnya petugas berhasil menangkap salah seorang pelaku diduga pengedar sabu berinisial ED. Dari hasil pengembangan yang dilakukan petugas terhadap ED, kemudian mengarah ke pelaku lain, yakni JA. Namun saat akan dilakukan penangkapan, JA sudah terlebih dahulu melarikan diri. Kasatres Narkoba Polres Tarakan Ibtu Din Pahrur Romadoni melalui KBO Ibda Amiruddin Hussein mengungkapkan, JA berhasil ditangkap setelah keluar dari tempat persembunyiannya. Berdasarkan informasi masyarakat, JA tinggal di sebuah kosan di RT 26 Selumit Pantai setelah sebelumnya bersembunyi di tambak. Kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap JA. Dan setelah dilakukan tes urin, JA positif konsumsi metafetamin, meski tidak temukan barang bukti di tempat kosnya. Bahwa dia memang menjual narkotika jenis sabu ini karena terhimpit dengan faktor ekonomi, ya. Diamankan, dibawakan ke kantor. Setelah diurin, untuk urinnya penyalahguna. Kasus ini terungkap setelah tersangka ED tertangkap dengan barang bukti sabu sebanyak 36,32 gram. ED mengaku jika barang haram itu didapatkan dari JA untuk dijual dengan imbalan uang 1 juta rupiah. Atas perbuatannya, JA dikenakan pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 serta pasal 117 tentang penyalahgunaan narkotika. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Sementara itu, Lapas Narkotika Kelas 2A Samarinda melaksanakan rehabilitasi sosial bagi warga binaan yang terlibat dalam kasus narkoba. Rehabilitasi sosial ini bertujuan untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba khususnya di dalam lapas. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia kian marak. Hal ini menjadi ancaman bagi masa depan generasi penerus bangsa serta menjadi fokus pemerintah untuk memberantas narkoba. Untuk itu pemerintah melalui Lembaga Pemasyarakatan Narkotika melaksanakan rehabilitasi sosial bagi warga binaan yang terlibat kasus narkoba. Salah satu lembaga pemasyarakatan yang menyelenggarakan rehabilitasi sosial yakni Lapas Narkotika Kelas 2A Samarinda. Kepala Kanwil Kalimantan Timur Sofian mengatakan program ini akan terus dilakukan sehingga warga binaan saat bebas dari lapas tidak tergiur dalam pemakaian narkoba. Selain itu, para mantan narapidana bisa mengajak teman di lingkungannya untuk menjauhi barang haram itu. Jadi dalam rehab ini tadi telah kita saksikan bersama banyak sekali hal-hal yang telah ditanamkan kepada 300 orang WP masuk. Pertama, mereka dilatih secara profesional paskibra. Kedua, ada yel-yel yang memberantas narkoba. Ketiga, ada musik gambus, ada tarian-tarian, jadi manfaatnya sangat luar biasa. Dan membuat kami bangga dengan tenaga yang terbatas di Lapas Narkotika ini di bawah pimpinan Pak Kalapas Pak Hidayat. Banyak hal-hal positif yang sudah ditampilkan di Lapas Narkotika ini. Istimewa maksudnya di sini kami di bidang agama diutamakan di sini. Makanya kami punya blok sendiri rehabilitasi khusus pondok pesantren. Itu yang jadi kebanggaan kami. Ya intinya kami dikasih pemahaman untuk mendekatkan diri karena pelaku yang masih menggunakan seperti itu karena kurangnya pendekatan diri kepada ya Tuhan kami gitu maksudnya. Dari 1.265 orang warga binaan, sebanyak 300 mengikuti program rehabilitasi. Dari 300 orang yang mengikuti rehabilitasi, semuanya dinyatakan negatif narkoba. Rehabilitasi sosial merupakan upaya untuk menurunkan tingkat penggunaan narkoba dan mengubah perilaku atau pola pikir masyarakat. Selain itu, rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan kembali rasa percaya diri, harga diri, kesadaran serta tanggung jawab warga binaan terhadap masa depan diri, keluarga maupun sesama warga binaan.
Suharmaji dari Samarinda melaporkan. Kasus penabrakan yang terjadi di Jalan Gajah Mada, Samarinda pagi tadi tengah dalam proses pemeriksaan oleh Polresta Samarinda. Korban penabrakan seorang petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda saat ini dalam kondisi kritis dan dirawat di rumah sakit. Seperti inilah detik-detik kendaraan roda 4 jenis pick-up menabrak petugas Dinas Lingkungan Hidup yang sedang menyapu jalan. Terekam kamera CCTV di Jalan Gajah Mada, Samarinda. Pengendara pick-up menghentikan kendaraannya dan langsung membawa korban ke rumah sakit. Kanit Laka Lantas Polresta Samarinda Ibtu Heni Merdikawati mengatakan kronologi kejadian saat kendaraan pick-up dari Jalan RE Marta Dinata menuju Jalan Gajah Mada. Ketika berada di lokasi kejadian, sopir pick-up tidak menyadari keberadaan petugas penyapu jalan sehingga terjadi kecelakaan. Kronologinya benar pada hari Jumat, tanggal 16 September jam 4 subuh terjadi laka lantas antara mobil pickup dengan pejalan kaki di sini DLH ya, penyapu DLH. Kronologinya sebelum terjadi laka lantas mobil pickup yang dikemudikan oleh saudara H datang dari arah RE Marta Dinata menuju ke Jalan Gajah Mada. Setibanya di TKP, tepatnya di depan drive-thru ATM, pengemudi mobil tidak memperhatikan ada seorang pejalan kaki yang sedang menyapu di jalur sebelah kanan. Karena jarak yang sudah dekat sehingga terjadilah laka lantas tersebut. Hingga kini korban masih dalam penanganan petugas medis di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani, sementara kendaraan pick-up sudah diamankan di Polsek Samarinda Kota dan sopir masih menjalani pemeriksaan. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Saudara, masyarakat Kota Balikpapan, khususnya peserta BPJS Kesehatan, saat ini bisa berobat di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut hanya dengan menggunakan KTP. Akses layanan seperti ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam melakukan pemeriksaan kesehatan. Peserta BPJS Kesehatan di Kota Balikpapan kini bisa berobat di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Tidak hanya menggunakan kartu Indonesia Sehat atau KIS saja, melainkan juga bisa dengan hanya menunjukkan KTP. Hal ini dilakukan untuk mempermudah akses layanan terhadap para peserta BPJS Kesehatan. Kemudian layanan ini dapat dimanfaatkan di seluruh fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Kota Balikpapan. Kepala BPJS Kesehatan Balikpapan Sugianto mengatakan dengan adanya akses layanan seperti ini dapat semakin memberikan kemudahan kepada peserta BPJS Kesehatan dalam melakukan pemeriksaan kesehatan. Selain itu, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ini, peserta harus memastikan status keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan agar tidak terjadi kendala dalam mengakses layanan kesehatan. Saat ini kami sudah menyampaikan ke seluruh vaskes di kami ya, yang di wilayah kami Balikpapan, baik di puskesmas, di klinik, dokter praktik perorangan ataupun juga rumah sakit, kami semua sampaikan bahwa masyarakat atau peserta klinis yang mau berobat cukup memakai KTP. Itu per kapan, Pak? Ini sebenarnya sudah berjalan per 1 Januari kemarin sudah bisa, tapi mungkin di lapangan ya, mungkin ada beberapa petugas rumah sakit mungkin ya yang belum terinformasi oleh manajemennya, mungkin ada beberapa penolakan. Tapi monggo silakan nanti kalau memang ada penolakan silakan laporkan pada kami agar kami bisa sampaikan kembali ke vaskesnya untuk dapat menerima peserta jika bisa dengan membawa KTP. Seperti diketahui saat ini di Kota Balikpapan terdapat 111 fasilitas kesehatan tingkat pertama dan 15 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut yang siap memberikan akses layanan ini. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah merilis persiapan Indonesia menuju endemi. Upaya yang tengah dilakukan yakni dengan menggencarkan vaksinasi booster. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur merilis menuju endemi, vaksinasi booster terus digencarkan. Untuk meningkatkan capaian vaksinasi booster ada sejumlah upaya yang dilakukan yakni penyediaan sentra vaksinasi di tempat-tempat publik, melakukan jemput bola terutama untuk kelompok rentan yang sulit mengakses layanan vaksinasi, dan mendorong masyarakat untuk vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
Vaksinasi booster terbukti mampu meningkatkan kekebalan tubuh 4 hingga 6 kali lipat, sehingga mampu mencegah resiko terburuk dari terinfeksi COVID-19. Untuk itu, masyarakat diimbau agar segera melakukan vaksinasi COVID-19 termasuk vaksinasi booster atau dosis ketiga. Vaksin COVID-19 tersedia di berbagai fasilitas layanan kesehatan. Berdasarkan rilis Satuan Tugas COVID-19 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, cakupan vaksinasi dosis ketiga di Kaltim baru mencapai 43,67% atau 1.081.558. Jumlah ini masih jauh dari target sasaran vaksinasi, yakni 3.260.705. Belum ada kabupaten kota di Kalimantan Timur yang cakupan vaksinasi dosis ketiga mencapai minimal 70%. Cakupan vaksinasi dosis ketiga yang paling tinggi, yakni Kota Balikpapan dengan capaian 56,91%. Tim redaksi TVRI Kaltim melaporkan. Infografis COVID-19 Kalimantan Timur menunjukkan perkembangan kasus COVID-19 di Kaltim masih didominasi zona kuning. Artinya, hampir di setiap kabupaten kota di Kaltim ada kasus COVID-19 dengan kisaran positif 1 hingga 25 orang. Satuan Tugas COVID-19 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merilis ada 9 kabupaten kota di Kaltim yang berstatus zona kuning yakni Berau, Kutai Timur, Bontang, Samarinda, Kutai Kartanegara, Penajam Pasir Utara, Pasir, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu, sedangkan Kota Balikpapan masih bertahan di zona merah. Berdasarkan informasi harian kasus per tanggal 20 September 2022, terjadi penambahan kasus sebanyak 41 kasus di Kaltim, dengan rincian Berau 1 kasus, Kutai Kartanegara 5 kasus, Kutai Timur 3 kasus, Balikpapan 29 kasus, Bontang 1 kasus, dan Samarinda 2 kasus. Kasus COVID-19 masih mengalami penambahan perharinya. Untuk itu, masyarakat diimbau agar tidak abai dalam menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Selain itu, bagi masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi agar segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan vaksinasi baik dosis pertama, kedua, atau ketiga. Tim redaksi TVRI Kaltim melaporkan. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. 1 dari 4 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan yang disebut dengan stunting. Stunting menyebabkan anak gagal tumbuh, pendek, kurang cerdas, dan berisiko terkena beberapa penyakit. Stunting terjadi sejak dari dalam kandungan. Ingat, kekurangan gizi dan anemia sejak remaja berpengaruh terhadap stunting, kehamilan tanpa persiapan yang matang, serta pola asuh yang salah, dan stunting bisa diatasi hanya dalam 1000 hari kehidupan pertama. Oleh karena itu, keluarga dan kehamilan harus direncanakan. Rencanakan keluarga sejak dini karena semua bisa berisiko melahirkan anak stunting. Dengan bergotong royong, kita harus bisa mewujudkan Indonesia emas yang bebas stunting. Disiplin menerapkan adaptasi kebiasaan baru dimulai dari diri kita sendiri. Terima
kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Saudara, informasi mengenai Wali Kota Bontang tegaskan pajak tidak memberatkan masyarakat akan kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya dalam segmen advertorial berikut ini. Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Pendapatan Daerah menggelar seminar kemandirian fiskal. Kegiatan seminar kemandirian fiskal ini diharapkan mampu menambah pendapatan asli daerah. Wali Kota Bontang Basri Rase menegaskan penerapan pajak tidak boleh memberatkan masyarakat. Hal ini disampaikan Basri Rase dalam seminar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian fiskal daerah pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Seminar yang digelar pemerintah Kota Bontang melalui Badan Pendapatan Daerah merupakan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dengan mengundang mitra dan stakeholder terkait. Basri menekankan peran PAD dalam pembangunan Kota Bontang belum mandiri secara fiskal, meskipun Bontang adalah kota industri. Bahkan pembangunan di Kota Bontang sebagian besar masih mengharapkan dana transfer. Namun demikian pihaknya mengingatkan agar penarikan pajak dalam rangka optimalisasi PAD harus berimbang dengan pendapatan usaha yang ada di masyarakat. Basri juga mengingatkan kepada Bapenda untuk tidak memberikan pajak dengan harga tinggi. Pihaknya menekankan pentingnya kerjasama antara stakeholder dan masyarakat untuk dapat bersama-sama meningkatkan produktivitas usaha di Bontang hingga berdampak pada meningkatnya PAD. Bapak Ibu sekalian, mungkin juga masih banyak Bapak-Bapak Ibu yang belum mengetahui apa sih itu fiskal. Fiskal itu adalah pendapatan. Dan banyak orang mengatakan pendapatan, dia mengatakan keuangan, dia mengatakan pajak. Jadi kemandirian fiskal itu adalah kemandirian dalam hal masalah pendapatan untuk pembangunan daerah. Di Bontang ini, sebenarnya kita sampaikan bersama dengan teman-teman VRD, Bontang ini belum mandiri secara fiskal dalam hal keuangan pribadi kita. Karena kita masih berada di angka 15%. Standar nasional, kalau saya tidak salah itu di atas 25 ya Pak. Ini kita masih di angka 15. Seharusnya kalau daerah-daerah yang sudah mandiri secara fiskal dan seluruh Indonesia di antara 500 kabupaten kota hanya sekitar 10% aja yang mandiri secara fiskal di Indonesia ini. Ya seperti Jakarta, Bali, Jogja, khususnya daerah-daerah yang berbasis pariwisata itu mandiri secara fiskal. Kenapa? Karena pajaknya dan restitusinya itu sangat menunjang untuk pembangunan daerah. Kalau Bontang, walaupun Bontang ini ada daerah industri. Kota Bontang harus memiliki kemandirian fiskal dan tidak bergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini harus didorong dengan regulasi, inovasi, serta kekompakan antara pemerintah kota dan semua pihak dalam mendukung pendapatan asli daerah Kota Bontang. Saat ini banyak wajib pajak yang belum melakukan kewajibannya dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu juga banyak potensi daerah yang harus digali dalam mendapatkan pendapatan daerah namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan. Dalam laporan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, Rafidah menyampaikan kegiatan seminar ini mengajak semua stakeholder yang ada di Kota Bontang untuk berperan serta dalam peningkatan pendapatan daerah, diantaranya Forkopimda, Bangkal Tintara, seluruh SKPD dan wajib pajak. Kegiatan ini untuk menyatukan visi misi ya untuk Undang-Undang Nomor 1 tentang HKPD. Karena kita menunggu PP yang belum diterbitkan oleh pemerintah. Jadi kalau sudah ada PP itu maka kita akan jelas kemana arah dari aturan dari Undang-Undang Nomor 1 HKPD itu. Karena di sini potensi kita akan kehilangan potensi untuk pajak PPJ. Itu yang kita targetkan tahun ini sebesar 33 miliar 600 juta. Dari 25 kemarin. Iya, untuk tahun ini. Dan itu mulai bulan Juli tadi kami sudah stop untuk tidak
menagihkan untuk PPJ non PLN. Ya, itu kita lakukan keseluruhan. Jadi untuk potensi pajak daerah kita ada fokus untuk 5 hal ya. Kemandirian fiskal Kota Bontang hingga saat ini baru menyentuh angka 1%. Artinya pembiayaan pelaksanaan roda pemerintahan masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat. Angka kemandirian fiskal harus lebih ditingkatkan sebab diperlukan sejumlah terobosan untuk mewujudkan target. Peran serta dalam menjalankan fungsi peningkatan PAD harus berjalan dengan optimal. Apalagi banyaknya potensi sumber pendapatan daerah bisa membantu program pembangunan di Kota Bontang. Salah satunya sumber pendanaan yang dimiliki adalah pendapatan retribusi pajak daerah, membangun jaringan kerjasama dan jaringan koordinasi yang terarah serta efektif, salah satu langkah meningkatkan penerimaan sektor pajak daerah. Selain itu, membangun sistem dan mekanisme kerja yang memaksimalkan fungsi pengawasan agar tidak terjadi kebocoran pada pendapatan daerah. Rusdiana dari Kota Bontang melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, Saudara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kaltara mendesak Pemprov Kaltara untuk segera membangun jalan penghubung dari Kecamatan Krayan Induk menuju Krayan Selatan. Saat ini ribuan warga masih terisolir pasca longsor yang menyebabkan jalan penghubung 2 kecamatan itu terputus. Hingga saat ini masyarakat di Kecamatan Krayan Selatan masih kesulitan mendapatkan sembako pasca terjadinya musibah tanah longsor di Jalan Poros Desa Pok Terutong sepanjang kurang lebih 400 meter. Anggota DPRD Kaltara, Yakob Palung, mengatakan untuk mengangkut barang dari Krayan Induk menuju Krayan Selatan, warga terpaksa membuat jalan penghubung seadanya. Untuk itu, pihaknya mendesak Pemprov Kaltara khususnya Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Dinas PUPR Perkim Kaltara untuk segera membangun jalan penghubung dari Krayan Induk menuju Krayan Selatan agar distribusi barang kembali lancar untuk kebutuhan masyarakat. Bisa memulai kegiatannya lah kalau memang dari pihak kontraktor ataupun dari dinas terkait sudah menilai ada kelayakan dari perusahaan ini yang dimenangkan. Jangan mengulur-ulur waktu, karena kalau tidak ditangani oleh dinas PU, ya selama ini masyarakat kan tetap menggunakan jalan itu. Ya, jangan pula warga yang dibebankan. Artinya yang selama ini gotong royong menyelesaikan persoalan di sana itu kan membawa alat kayak semampunya, membawa bekal semampunya, warga setempat itu untuk membuat jalan darurat seperti itu. Sebelumnya, DPUPR Perkim Kaltara telah melakukan monitoring dan evaluasi ke lokasi longsor. Hasilnya tidak ada cara lain selain membuat jalan baru dengan rute yang berbeda dari rute jalan longsor saat ini. Pembangunan jalan baru akan dilakukan secepatnya dengan menggunakan dana darurat. Muhammad Aras dari Kabupaten Bulungan melaporkan. Ekspor rumput laut di Kaltara, khususnya Tarakan dan Nunukan, mendapat dukungan penuh dari BKIPM agar proses ekspor berjalan dengan baik. Salah satunya dengan membantu mempercepat proses sistem jaminan pangan atau HACCP sesuai dengan regulasi ekspor. Upaya BKIPM dalam mendukung ekspor rumput laut di Kaltara, khususnya Tarakan dan Nunukan yang merupakan daerah penghasil rumput laut, terus dimaksimalkan. Salah satu langkah BKIPM yakni dengan membantu menerbitkan health certificate atau sertifikat kesehatan sebagai syarat untuk melakukan ekspor rumput laut dan juga hasil perikanan lainnya. Untuk mendapatkan health certificate, para pemilik usaha atau eksportir rumput laut harus memiliki HACCP atau sistem jaminan pangan sesuai dengan regulasi. Sedangkan untuk kepemilikan HACCP, BKIPM dapat membantu mempercepat proses pembuatannya dengan syarat yang telah ditentukan dalam waktu 2 hari dan maksimal 10 hari. Negara tujuan mempersyaratkan apa, BKIPM, KKP berusaha untuk bisa memenuhinya. Nah, untuk ekspor khusus rumput laut, semua produk perikanan untuk ekspor itu harus didampingi dengan apa yang disebut health certificate (HC).
Nah, untuk mendapatkan health certificate ini hanya diterbitkan dari unit pengolahan atau bisnis proses, bisnis operator yang menerapkan sertifikat HACCP dan telah mempunyai sertifikat HACCP. Sertifikat HACCP itu adalah sertifikat jaminan pada produk makanan yang diolah, termasuk rumput laut. Diharapkan dengan dukungan penuh BKIPM, ekspor rumput laut ataupun hasil perikanan di Kaltara ke berbagai negara dapat lebih meningkat. Siti Hardiani dari Kota Tarakan melaporkan. Warga Samarinda kembali menerima bantuan langsung tunai BLT BBM susulan tahap pertama yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Untuk itu bagi warga undangan penerima BLT BBM diimbau untuk segera melakukan pengambilan. Puluhan warga Samarinda dari Kecamatan Samarinda Kota, Sungai Pinang dan Samarinda Ulu secara tertib melakukan registrasi pengambilan uang BLT BBM tahap pertama susulan senilai Rp500.000 di kantor pos di Jalan Gajah Mada, Samarinda. Tim Satuan Tugas Penyalur BLT BBM PT Pos Indonesia, Toto Rofianto menjelaskan, jumlah penerima BLT BBM secara keseluruhan sebanyak 4.880 penerima. Saat ini BLT yang sudah tersalurkan sebanyak 38.000 lebih atau secara persentasi sebanyak 70%. Bantuan BLT BBM yang disalurkan ini merupakan tahap awal susulan. Hal ini dikarenakan pengirimannya tidak dilakukan secara sekaligus. Penyaluran BLT ini berlangsung sejak 8 sampai dengan 14 September. Akibat adanya pengiriman dengan tahapan ini membuat jangka waktunya diperpanjang kembali. Ini kebetulan untuk di susulan di Samarinda Kota, Sungai Pinang sama Samarinda Ulu sedang ada pembayaran di kantor pos Samarinda. Totalnya untuk Samarinda yaitu 48.858. Salah seorang warga mengaku program penyaluran BLT BBM ini memberikan manfaat bagi masyarakat. Mengingat kondisi saat ini ekonomi masyarakat sedang dalam masa pemulihan sehingga mampu membantu warga miskin dan para pekerja dengan penghasilan tidak tetap. Saya ya alhamdulillah senang bisa membantu yang pada modal kayak gitu. Ya lumayan seterusnya bisa kayak gini. Agar penyaluran BLT dapat segera dirasakan masyarakat, warga Kota Samarinda yang menerima undangan sebagai penerima bantuan BLT diimbau agar segera mendatangi kantor pos terdekat. Budiman dari Samarinda melaporkan. Sebanyak 2,1 ton sembako kembali disalurkan ke korban longsor di Krayan. Bantuan sembako ini merupakan pengiriman yang ketiga kalinya sejak ditetapkannya status tanggap darurat oleh BPBD Nunukan. Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Nunukan kembali menyalurkan sembako sekitar 2,1 ton beserta obat-obatan. Pendistribusian sembako dan obat-obatan ini merupakan pengiriman Pemda Nunukan yang ketiga kalinya sejak ditetapkan status tanggap darurat oleh BPBD Nunukan. Sembako itu akan diberikan kepada korban sebanyak 2.150 jiwa dengan 573 kepala keluarga di 13 desa yang terisolir akibat bencana longsor di Krayan Selatan. Bantuan sembako itu terdiri atas gula sebanyak 18 pak, garam 9 kotak, kopi 81 kotak, teh 36 kotak, dan minyak 87 kotak. Sembako dikirim dari Bandara RA Besing Malinau menuju Bandara Long Layu, Krayan Induk. Sembako ini nantinya akan disalurkan oleh personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Nunukan dan pihak Kecamatan Krayan Selatan. Kepala Subbidang Penyelamatan BPBD Nunukan, Hasan, mengatakan, karena kapasitas beban pesawat yang terbatas, pengiriman sembako 2,1 ton ini akan dilakukan dalam 1 hari dengan 3 kali penerbangan. Pada saat penerbangan akan mengangkut sebanyak 700 kg. Untuk penerbangan perdana pada hari ini, kita akan mengirimkan beberapa jenis bantuan, antara lain mie instan, kemudian ikan asin, kemudian telur, bawang putih, dan minyak goreng. Total yang kami bisa kirimkan pada penerbangan pertama hari ini sejumlah kurang lebih 700 kg. Kita melihat cuaca hari ini lumayan cukup mendukung. Mudah-mudahan kegiatan hari ini kita target bisa melakukan pengiriman bantuan logistik hingga 3 kali penerbangan atau 3 kali flight.
jumlah barang yang saat ini tersedia di kargo pihak penerbangan akan diangkut pada hari ini dengan sisa 2 kali penerbangan. Lebih lanjut, Hasan menambahkan, untuk melakukan pengiriman sembako beserta obat-obatan pihaknya juga akan menyesuaikan situasi dan kondisi cuaca. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Sementara itu, saudara, anggota kepolisian Penajam Pasir Utara terus menggelar aksi sosial dengan membagikan sembako kepada masyarakat yang terdampak kenaikan BBM. Bantuan sosial ini menyasar langsung ke para lansia, pengendara ojek, supir angkutan umum, dan nelayan. Kepolisian Resort Penajam Pasir Utara kembali menggelar bakti sosial dengan program seru atau sedekah 1000 dengan membagikan paket sembako kepada masyarakat kurang mampu. Sasaran utama pembagian ini yakni masyarakat yang terdampak dari kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Polres PPU memprioritaskan bantuannya langsung kepada lansia, nelayan, pengemudi ojek, dan para sopir angkutan umum. Wakil Kepala Polres PPU Kompol Bergas Hartoko mengatakan dana program 1000 ini masih bersumber dari sumbangsih personil polisi di lingkungan Polres PPU, yakni dengan bersedekah uang 1000 per hari. Selain personil polisi, Ibu Bayangkari juga turut terlibat membagikan sembako dengan sasaran utama lansia di kawasan Kecamatan Sepaku. Sasaran penyaluran bantuan sosial ini tidak terlepas dari pendataan oleh Babin Kamtibmas yang tersebar di seluruh kelurahan desa di 4 kecamatan PPU. Sehingga dengan adanya pendataan ini, petugas bisa memastikan bahwa penyaluran bantuan tepat sasaran. Jadi memang ini kita semacam update ya untuk kegiatan yang mendasari bantalan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Kebetulan program dari Polda untuk Polres jajaran ini juga ada kegiatan yang harus dilakukan ya. Kebetulan program seru yang diadakan oleh Polres Penajam Pasir Utara ini tetap ditindaklanjuti sehingga pada saat kegiatan mulai di awal September sampai di tanggal 18 September kemarin ini kita lakukan kegiatan dengan sasaran memang sudah disepakati ya oleh pemerintah, yaitu antara lain ojek, kemudian UMKM, kemudian nelayan, juga masyarakat yang terdampak yang hak menerima. Polres Penajam Pasir Utara menjalankan program seru setiap hari. Kompol Bergas Hartoko menambahkan, program yang diinisiasi langsung oleh Kapolres PPU AKBP Hendrik Eka Bahalwan bertujuan agar setiap personil membiasakan diri untuk bersedekah dan berbagi, serta menumbuhkan jiwa sosial. Syahrudin dari Penajam Pasir Utara melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Nunukan akan memberikan 100.000 bibit pohon cabai untuk sejumlah masyarakat. Langkah itu merupakan upaya Pemkab Nunukan dalam menekan laju inflasi yang tengah berkembang saat ini. Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Nunukan akan menyalurkan 100.000 bibit pohon cabai untuk masyarakat perbatasan di Kabupaten Nunukan. Penyaluran bantuan bibit pohon cabai merupakan salah satu upaya pemerintah Nunukan dalam menekan laju inflasi saat ini. Lantaran inflasi sebesar 4,6% yang tengah berkembang di Nunukan dan cabai sebagai penyumbang terbesar. Sebanyak 100.000 bibit cabai itu akan didistribusikan kepada 20.000 kepala keluarga berdasarkan pendataan yang diberikan oleh setiap RT di Kabupaten Nunukan. Setiap kepala keluarga akan menerima sebanyak 5 bibit pohon cabai unggul dengan berbagai varietas. Masyarakat yang akan menerima bantuan bibit cabai akan didampingi oleh beberapa penyuluh DPKP Nunukan selama masa pemeliharaan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nunukan, Muhtar menyampaikan, jika bibit pohon cabai yang diberikan kepada sejumlah masyarakat akan bertumbuh dengan baik, maka diprediksi akan memberikan produksi yang melimpah sehingga secara perlahan dapat memudahkan masyarakat di tengah inflasi saat ini. Kemarin itu untuk menghambat laju inflasi kita, karena Nunukan itu dapat kita 4,6 digit itu kan inflasi kita. Dan memang masih di bawah dari inflasi nasional, itu kan sekitar 7 ya. Kami dapat kegiatan itu
pembagian bibit cabai atau lombok kecil, itu per kakak itu kami kasih 5. Jumlah keseluruhan itu 100.000 pohon cabai. Nah, di Nunukan itu, Nunukan sama Nunukan Selatan 15.000 kakak, kan? 1 kakak 5. Sebatik 5.000 kakak. Muhtar menambahkan, saat ini pihaknya tengah menyemai bibit pohon cabai unggul itu, sehingga penyaluran akan dilakukan pada pertengahan atau akhir bulan Oktober 2022 mendatang. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Satgas Pamtas RI Malaysia Yon Armet 5 Pancagiri bersama masyarakat perbatasan bangun irigasi. Hal itu bertujuan untuk mencegah terjadi kekeringan air pada sejumlah ladang sawah milik masyarakat. Satgas Pamtas Batalion Armet 5, 105 Tarik Pancagiri bersama sejumlah masyarakat desa Apoping bergotong royong bangun irigasi. Pembuatan irigasi itu bertujuan untuk mengaliri sejumlah lahan pertanian dan persawahan milik masyarakat yang kerap mengalami kekeringan saat musim kemarau panjang tiba. Dengan bermodalkan material bambu, batu sungai, dan pohon kelapa, irigasi sepanjang 100 meter dengan kelebaran 2 meter berhasil dibangun dengan masa 2 hari pekerjaan. Komandan Pos Long Apoping, Serma Agus Harnowo mengatakan, pembuatan irigasi itu dilatar belakangi oleh kerugian yang kerap melanda petani di desa Apoping, lantaran hanya mengandalkan air tadah hujan, sehingga dengan terbangunnya irigasi itu diharapkan dapat mencegah kembali terjadi kerugian pada masyarakat. Yang menggunakan alat dan prasarana yang seadanya, dari bebatuan, kayu-kayu yang ada, dari bambu, sehingga kami akan buat bendungan berupa irigasi. Setelah kami buat ternyata berhasil dan dapat mengairi sawah-sawah warga dengan luasan kurang lebih 6 hektar. Ke depan, apabila ada permasalahan lagi di warga, keluhan warga, maka kami sepakat untuk bekerja sama akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di warga. Kepala Desa Long Apoping, Noprihanis Daud mengatakan, pihaknya mengapresiasi atas perhatian Satgas Pamtas RI Malaysia Yon Armet 5 Pancagiri yang terus mengayomi masyarakat di perbatasan. Mewakili seluruh warga menyampaikan terima kasih kepada anggota Satgas Pamtas Yon Armet 5 yang mau ikut mengatasi kesulitan masyarakat di Desa Apoping, dan kami berharap hubungan ini tetap dijaga dan ditingkatkan. Lebih lanjut, Daud berharap dengan terlaksananya kegiatan ini dapat semakin mempererat kerjasama dan sinergitas antara satuan pengamanan lainnya dengan masyarakat di perbatasan. Ahmad Albar dari Malinau melaporkan. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami. Sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah. Mahakarya budaya tradisional bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya,
dan canggih teknologinya. Saudara, Anda masih menyaksikan Kalimantan Timur hari ini. Informasi dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara lainnya akan kami hadirkan dalam segmen Lintas Borneo. Dari Kalimantan Barat, saudara, pengusaha angkutan perairan kapal atau speedboat jurusan Ketapang Sukadana Pontianak dan sebaliknya menaikkan harga tiket pasca ditetapkannya harga baru bahan bakar minyak subsidi. Saat ini harga tiket speedboat menjadi Rp300.000 dari sebelumnya Rp230.000 per orang atau naik 23% atas kesepakatan pengusaha pemilik speedboat. Salah seorang pemilik travel di Ketapang, Zain, mengatakan kenaikan itu untuk menyesuaikan harga BBM baru. Sebelumnya Dinas Perhubungan Kayong Utara juga sudah mengetahui kenaikan harga tiket. Pihak perhubungan juga akan melakukan pemantauan terhadap kenaikan tarif jasa angkutan di wilayah itu untuk memastikan tarif baru tersebut tidak melebihi kenaikan harga BBM yang baru diberlakukan. Kan dengan ada naiknya BBM ini, kena ya untuk pendapatan masyarakat pun sekarang itu kan susah juga. Nah itu, Bah. Jadi ya tolonglah sebagai pemerintah itu gimana jalan solusinya untuk masyarakat kecil menengah ke bawah ini. Nah, apakah ada solusi? Terutama untuk ke Pontianak ya naik travel udah 4,5. Naik speed dari Ketapang Sukadana Pontianak udah 3,5, udah naik 80.000. Zain juga mengatakan saat ini bukan hanya jasa transportasi sungai dan laut yang mengeluhkan tingginya harga BBM. Para nelayan dan supir ekspedisi di Ketapang juga mengeluhkan BBM jenis solar. Saat ini harga BBM di eceran Rp240.000 per jerijet per 20 liter. Sebelumnya harga BBM solar eceran masih berkisar Rp180.000 dan BBM jenis solar juga susah didapat. Tim Liputan TVRI Kalimantan Barat melaporkan. Masih dari Kalimantan Barat, saudara, petani karet di Kabupaten Sintang mengeluhkan turunnya harga jual dan tingginya harga pupuk. Petani mengharapkan adanya subsidi dari pemerintah terkait pupuk bagi petani karet. Karet menjadi salah satu unggulan di Kalimantan Barat yang banyak digeluti para petani. Di Kabupaten Sintang, pertanian karet tersebar di beberapa kecamatan. Namun para petani karet saat ini mengeluhkan turunnya harga karet yang dijual. Salah seorang petani karet, Tugiran, mengatakan sebelumnya harga karet sempat mencapai Rp12.000 lebih per kilogram. Saat ini hanya berkisar Rp6.000 hingga Rp8.000 per kilogram. Kondisi itu diperparah dengan tingginya harga pupuk, serta di beberapa lokasi sulit didapat, sebab pembiayaan pupuk dan perawatan yang cukup tinggi. Ya, sebenarnya sih kalau untuk petani sih di angka 8.000 udah lumayan sih. Cuman ya kalau masalahnya sebenarnya ya untuk kendala di pupuk aja sih di petani karet sih. Nah, sekarang kayak subsidi itu kan khususnya subsidi tahun ini kan untuk perkebunan itu kita sudah tidak dapat lagi. Tugiran mengharapkan adanya subsidi pupuk bagi petani karet yang ada di Kabupaten Sintang, sebab harga pupuk yang tinggi dirasa berat bagi petani, terlebih ketika harga jual karet rendah.
Tim Liputan TVRI Kalimantan Barat melaporkan. Petugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarmasin lakukan vaksinasi rabies terhadap puluhan hewan peliharaan. Pemberian vaksin secara gratis ini disambut antusias warga yang menginginkan hewan kesayangan mereka terjamin kesehatannya. Puluhan warga menyerbu kantor unit pelaksana teknis UPT Poliklinik Hewan dan Kebun Binatang Mini di Jalan Jahri Saleh, Kota Banjarmasin. Warga sengaja datang untuk mendapatkan vaksinasi rabies secara gratis yang disediakan pemerintah Kota Banjarmasin. Tak hanya kucing, penyuntikan vaksin ini juga menyasar hewan pembawa rabies lainnya seperti anjing, musang, hingga kera. Sebelum disuntik vaksin, satu persatu hewan peliharaan ini akan menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu, seperti pengukuran suhu tubuh dan berat badan. Pemberian vaksin rabies secara gratis untuk hewan peliharaan ini mendapat sambutan positif dari warga. Pasalnya, jika melakukan vaksin secara mandiri, mereka harus merogoh kocek hingga ratusan ribu rupiah untuk sekali vaksin. Informasi dari temen Instagram, katanya kamu kan punya banyak kucing sama monyet, katanya. Ya udah didaftarin. Harapannya ya biar sehat semuanya. Jadi kalau misalkan ada virus atau apa kan ada penanggulangan dari Banjarmasin. Terus diharapkan kembali kan untuk Banjarmasin itu kalau bisa itu buka klinik hewan jangan mahal-mahal lah. Kita kan banyak kalangan rendah juga yang pelihara kucing kan. Aku aja banyak di rumah sama Monpay. Belum lagi yang baru lahir. Kalau misalkan kayak kita sering ke dokter, jalan bayarannya hampir 500 juta, 300 mana sanggup untuk kalangan rendah. Makanya diharapkan pemerintah biar bisa buka yang murah meriah aja. Untuk kasus positif rabies di Banjarmasin sejauh ini belum ada ya teman. Tapi laporan untuk kasus gigitan HPR hewan pembawa rabies termasuk anjing, kucing, musang dan kera itu lumayan banyak. Jadi kita antisipasinya adalah pemberian vaksinasi pada hewan-hewan pembawa rabies tersebut. Tanda-tanda rabies yang pertama adalah hewan itu jadi agresif, takut cahaya, terus hipersalivasi atau berliuran berlebihan, terus takut sama air. Jadi antisipasinya untuk rabies ini dok? Iya, antisipasinya adalah vaksinasi rabies rutin setiap 1 tahun sekali. Rencananya vaksin rabies ini akan berlangsung hingga 25 September 2022 mendatang, dengan kuota vaksin per hari yang disediakan sekitar 70 dosis. Rabies termasuk penyakit zoonosis, yakni virus mematikan yang bisa menular ke manusia melalui gigitan ataupun air liur hewan yang terinfeksi. Sehingga cara terbaik untuk menghindari rabies pada hewan dan manusia, yaitu dengan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan hewan pemeliharaan termasuk pemberian vaksin rabies. Tim Liputan TVRI Kalimantan Selatan melaporkan. Saudara, informasi mengenai perakiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Saudara, sebagai panduan Anda untuk beraktivitas esok hari, akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca yang berlaku esok 22 September 2022. Informasi ini berlaku untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selengkapnya dalam segmen info publik berikut ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, berikut kami hadirkan ringkasan berita utama hari ini. Di antaranya informasi laka lantas truk 10 roda, 5 orang meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 24 Balikpapan, Samarinda pada Rabu dini hari tadi melibatkan kendaraan truk dan 2 unit mobil minibus. Akibat kecelakaan ini 5 orang meninggal dunia dan 2 orang lainnya mengalami luka berat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kota Balikpapan telah mengeluarkan peringatan dini waspada cuaca ekstrim hingga 3 hari ke depan. Peringatan ini dikeluarkan karena pola angin yang terjadi di Kalimantan Timur menyebabkan kumpulan awan hujan, sehingga warga perlu mewaspadai angin kencang dan intensitas hujan tinggi disertai petir. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kalimantan Timur hari ini. Akhirnya saya Aisyah Gunadi dan saya Elma Pratiwi beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.